4 tipe kepribadian DISC. 4 tipe kepribadian manusia ini terdiri dari 4. Ini adalah suatu ilmu psikologi yang sudah terkenal sejak zaman dulu ya, bahwa kalau kita melihat orang dengan tipe kepribadian berbeda-beda, itu sesungguhnya ada kalau kita teliti itu terdiri dapat dibagi menjadi 4 tipe kepribadian. Lalu tipe kepribadian 4 tipe kepribadian ini jadi dari sebuah ilmu psikologi yang kita kenal dengan singkatan DISC. Apakah DISC itu? Apakah perinciannya? DISC adalah suatu teori yang diciptakan oleh seorang psikolog zaman dulu. Dapat Anda lihat awalnya ini sejak 1928 lalu, dikutip oleh para ahli-ahli lain terus sampai sekarang, dan teori ini masih relevan sampai sekarang, yaitu penemunya bernama William M. Marston. Jadi dengan kita memakai teori ini, kita mengetahui bahwa manusia memiliki karakter, sifat, dan minat yang berbeda-beda. Tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda pula. Secara garis besar, karakter manusia ditarik dalam 4 kuadran, istilahnya 4 kuadran, yakni D, dominan atau dominan, I, influence atau mempengaruhi dalam bahasa Indonesia, steadiness, mantap, C, compliance atau patuh. Dominan. Jadi ini contoh ya, contoh tipe dominan seperti ini. Visualisasi tipe orangnya tipe-tipe seperti ini. Jadi Anda bisa melihat bagaimana ekspresi wajah ataupun body language. Kepribadian dominan atau dominans ini adalah orang dengan sifat dominans ini suka mengambil peran penting, mengendalikan lingkungan, termasuk menggerakkan orang-orang di sekitar mereka, dan biasanya dia seorang problem solver. Jadi dia senang memecahkan masalah. Jadi kalau ada sesuatu, ia akan mengambil alih untuk menjadi seorang problem solver, lalu melaksanakan berbagai hal. Mereka senang mengambil otoritas, dan mereka juga suka dan juga mampu sebagai seorang leader. Mereka suka mencapai hasil dengan cepat, suka tantangan dan hal atau bidang baru. Mereka akan merasa nyaman pada lingkungan penuh kekuasaan dan wewenang, dan kesempatan untuk dapat meningkatkan prestasi mereka. Si dominan ini suka bertanggung jawab, jadi ia akan mengambil tanggung jawab. Ya, tidak perlu disuruh, tidak perlu diharapkan, mereka akan dengan sendirinya, dengan senang hati akan bertanggung jawab, dan justru mereka tidak suka berada di bawah kendali orang lain, dan paling nyaman ketika mereka
dapat mengontrol lingkungan. Mereka bekerja dengan baik ketika mereka bebas dari kontrol dan pengawasan. Jadi justru kalau mereka dibebaskan, mereka justru bisa bekerja dengan baik bila tidak terlalu diawasi, diberi kebebasan saja. Si dominan selalu memunculkan ide-ide besar sehingga sering memegang kendali dan membuat keputusan. Dan biasanya juga dalam membuat keputusan mereka cepat, tidak terlalu banyak pertimbangan. Mereka suka dengan big view picture atau maksudnya dengan suatu gambaran besar ya, misalnya mengenai masa depan, langkah apa yang harus diambil. Jadi big view picture mereka suka, dan mereka adalah seorang yang visioner. Mereka adalah jenis pribadi yang suka to the point, tidak bertele-tele. Jadi mereka seorang yang kompetitif, lalu kuat atau kokoh, menentukan, lalu tegas, direct atau langsung. Jadi direct ini langsung ya, tanpa basa-basi. Tipenya seperti itu. Force ini memaksa ya, memaksa. Goal driven, goal kan tujuan, driven. Di goal driven berorientasi pada tujuan, lalu result oriented berorientasi pada hasil. Lalu moto mereka biasanya just do it atau lakukan saja. Jadi maksudnya kalau sebagai atasan, maka bawahannya itu mungkin banyak pertimbangan atau kebingungan, maka ia akan mengatakan just do it, lakukan saja. Dan pekerjaan yang cocok sebagai dominan, cocok dengan kepribadiannya itu sebagai pemimpin, leader, manager. Dan kalau orang yang dengan kepribadian seperti ini, mungkin Anda bisa lihat ya, pimpinan terkenal dari zaman dahulu, misalnya Hitler, atau juga mungkin kalau sekarang ya Donald Trump, tipe-tipe dominan. Lalu sekarang dari segi kelemahannya, karena suka dengan big view picture dan visioner, dominan sering melewatkan detail sehingga ia membutuhkan orang lain sebagai penasehat dan menghitung risiko. Ia sering tidak mempedulikan penilaian dan perasaan orang lain. Itu kelemahannya ya. Jadi mungkin ada perlu orang lain yang mengingatkan kalau mungkin sudah terlalu lewat batas, tidak peduli atau kurang memperhatikan perasaan orang lain, perlu orang lain yang mengingatkan. Dan ketika menjadi seorang leader, mereka cenderung menjadi pemimpin yang otoriter, demanding itu menuntut, dan kurang memiliki kesabaran serta kurang memiliki empati pada bawahan. Dan mereka juga kadang bosan dengan rutinitas. Dan kalau bila termotivasi secara negatif, misalnya seorang dominan ini kecewa atau bagaimana, ada termotivasi secara negatif, mereka bisa juga menjadi seorang pembangkang.
Dan bahayanya kalau sudah menjadi seorang pembangkang, mereka bisa memiliki pengikut. Lalu bila Anda seorang customer service, Anda perlu tahu kalau ada pelanggan tipe dominan. Pelanggan tipe dominan ini cenderung memiliki percaya diri yang tinggi, menuntut segala sesuatu cepat, sangat suka memegang kendali akan sesuatu, lalu dan suka mengambil keputusan, dan mereka tegas dan juga ingin selalu menang, lalu berbicara apa adanya, to the point, dan langsung. Apabila dia tidak puas akan sesuatu, mereka akan pergi, mereka akan mengambil alih, atau bila tidak bisa mengambil alih, ya mereka pergi. Jadi mungkin kalau Anda seorang customer service membuat kecewa dan mereka merasa tidak bisa memperbaiki keadaan, mereka langsung pergi. Dan juga salah satu sikap seorang dominan yang terlihat nih, mereka secara penampilan kelihatan sangat sibuk, mungkin sambil menunggu pesanan produk, misalnya ia sedang memesan makanan atau sedang menunggu di suatu pelayanan, mereka terkesan sibuk, misalnya menelpon, WA, atau mungkin menelpon untuk memberi instruksi ini itu dan ke berbagai orang, dan mereka juga memberi kesan tidak mau mendengarkan. Jadi kalau Anda memberi mereka komplain dan Anda memberi jawabannya kurang meyakinkan, mereka memberi kesan tidak mau mendengarkan. Lalu juga mereka biasanya penampilannya serius, lalu jika mengeluarkan suatu pendapat, menyampaikannya dengan tegas. Strategi menghadapi dominan person: hindari bahasa basi yang berlebihan. Jadi secukupnya saja kalau memang Anda memalukan suatu kalau bahasa basi. Lalu hindari pembicaraan yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian bertindaklah dengan efisien, disiplin waktu, dan terorganisasi dengan baik. Lalu berbicaralah secara tegas dan to the point. Nah, ini selanjutnya adalah tipe yang kedua, adalah tipe influence. Ya, mungkin secara penampilan juga terlihat ya beda dengan yang tadi. Anda bisa lihat sendiri. Lalu sekarang mengenai kepribadian influence atau mempengaruhi, mereka dalam mengerjakan tugas lebih suka bekerja sama dengan orang lain. Jadi mereka ini tipe yang maunya bersama. Jadi semangatnya lebih muncul bila mengerjakan bersama. Mereka suka menghibur teman-teman, mungkin bercanda, memiliki empati tinggi terhadap orang lain, jadi mempunyai perhatian terhadap orang lain. Mereka berpengaruh, jadi terhadap lingkungannya mereka berpengaruh dan pintar mengambil hati orang. Menjadi terkenal dan dieluk-elukan banyak orang adalah hal yang mereka sukai. Mereka bisa sangat senang bergaul pada komunitas dan kelompok untuk memperbanyak channel. Si influence
menikmati berhubungan dengan orang lain dan membuat kesan baik berbicara. Jadi ia senang berhubungan dengan orang lain dan senang bila memberi kesan yang baik. Kalau berbicara lantang dan menciptakan lingkungan yang positif dan antusias. Orang dengan sifat influence lebih suka dengan bidang pembinaan dan konseling. Mereka biasanya seorang yang optimis, antusias, dan riang. Perilakunya cenderung cepat. Jadi ini dalam hal ini ada kemiripan juga dengan dominan. Jadi cenderungnya mereka cepat. Nah, influence ini kalau dalam mungkin Anda lihat di dalam ini ahli-ahli, influence ini kadang ditulis intim ya, walaupun sebenarnya arti influence mempengaruhi intim ini sebenarnya kan berbeda, tapi karena kalau disingkat sama-sama I, kalau disingkat sama-sama I sehingga membuat ahli-ahli Indonesia menyamakan dengan I, intim. Lalu influensial berpengaruh, inspirasional, inspiratif, antusias. Ini ada sifat-sifatnya seorang influence ya. Tadi influensial berpengaruh, inspirasional atau seorang yang inspiratif, antusias, outgoing atau lebih keluar, maksudnya mungkin punya kegembiraan, diceritakan, dan jadi lebih keluar. Lalu umumnya banyak bicara, optimis, high spirit atau bersemangat tinggi, lively atau bergairah atau bersemangat, interaktif, persuasif, menarik, ramah, bergaul, merakyat atau suka bersosialisasi, dan biasanya seorang yang spontan. Lalu moto hidupnya, have fun doing it, bersenang-senang sambil bekerja. Karena itu pekerjaan yang cocok biasanya sebagai marketing, motivator, presenter, negosiator ya. Jadi mereka itu ini pekerjaan juga yang sambil ada bergaulnya, ada mungkin kegembiraan, ada membina hubungan dengan orang. Tentunya bagi mereka ini ada suatu hal yang bersenang-senang sambil bekerja. Contoh orang dengan kepribadian influence, ini Will Smith ya, ini maksudnya contoh yang dari orang Amerika ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia mungkin ada cari sendiri, mungkin seorang yang mungkin seorang marketing, mungkin Anda lihat kan biasanya tipenya ceria atau presenter. Lalu kelemahan tipe influence adalah orang dengan tipe influence atau mempengaruhi memiliki perasaan yang halus. Ia sering tidak berkonsentrasi pada tugas sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan biasanya juga tidak teliti, jadi lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan manusia tadi. Dan mereka membutuhkan orang lain untuk mencari fakta. Jadi kalau ada kebutuhan pekerjaan mencari fakta, mereka biasanya tidak mampu untuk secara detail seperti itu. Jadi mereka membutuhkan orang lain untuk mencari fakta, berkomunikasi, dan membutuhkan untuk orang lain
karena mereka butuh berkomunikasi, jadi tidak mungkin sendiri, mungkin bekerja sendiri gitu. Mereka kurang cocok ya, apalagi mungkin satu di rumah sendiri, jadi ya kecuali dalam keadaan tertentu yang jadi atau terpaksa. Jadi mereka membutuhkan orang lain tadi juga, selain buat mencari fakta, untuk berkomunikasi, dan juga untuk saling menghargai, menghormati, dan tulus memberi penghargaan, baik hal-hal kecil maupun yang besar. Dan jadi ya intinya ia adalah seorang yang membutuhkan orang lain untuk berbagai hal, untuk supaya jadi semangat. Mungkin ada ya, salah satunya ada orang yang kalau olahraga sendiri tidak bisa, harus olahraga bareng teman supaya semangat ya. Ini juga salah satunya, salah satu tipe-tipe influence yang mungkin merupakan suatu kelemahan. Pelanggan tipe mempengaruhi ini sangat baik dalam menggunakan intonasi. Jadi kalau dalam kan berbicara merupakan kelebihannya ya, jadi dalam hal intonasi dan bahasa tubuh saat berkomunikasi, antusias dan kreatif, memunculkan berbagai ide, suka menjadi pusat perhatian dan sanjungan, kenal dengan banyak orang, optimis serta moody. Sikap pelanggan influence atau mempengaruhi, dia kelihatan sangat aktif, suka bicara atau ngobrol, senang membangun relasi secara informal, mengekspresikan pendapat atau emosi, mengekspresikan pendapat, mengekspresikan emosinya atau perasaannya. Strategi menghadapi influence people, bangunlah komunikasi yang aktif, libatkan mereka dalam hubungan yang akrab, tanyakan pendapat mereka, lakukan komunikasi yang intens agar mereka merasa nyaman, jangan ragu-ragu untuk mengajak ngobrol. Jadi kalau mungkin Anda dalam keadaan berdua, daripada tidak ada pembicaraan, mereka dengan senang hati kalau Anda ajak ngobrol gitu, mereka akan senang. Tapi kita harus tetap menjaga alur pembicaraan, karena biasanya mereka suka melebar, berbicaranya melebar kemana-mana. Walaupun kalau seandainya mereka seorang calon pembeli, mungkin saja mereka ngobrol ya, tanya-tanya, ngobrol, belum tentu beli, tapi intinya mereka itu senang ngobrol, berbicara, membina relasi itu tadi. Sekarang tipe steady ini, atau dalam bahasa Indonesia stabil. Kepribadian steadiness atau mantap, ini seseorang dengan kepribadian steadiness atau dikenal dengan mantap ini, mereka mempunyai terkenal dengan konsistensinya, melakukan sesuatu sampai berhasil atau selesai, tidak berorientasi pada kecepatan tetapi pada konsistensi. Mereka suka melakukan sesuatu secara sistematis, teratur, dan bertahap. Mereka menyukai sesuatu yang berjalan dengan konsisten, dapat diprediksi, dan lingkungan kerja yang stabil dan harmonis. Orang-orang tipe ini tergolong pribadi yang sabar, dapat diandalkan, dan cenderung memiliki loyalitas yang tinggi.
Ia adalah pendengar sejati, sabar, suka membantu, dan pandai mengendalikan keadaan. Mereka suka bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, ini tipe-tipe kepribadiannya. Steady atau mantap atau stabil, dapat diandalkan. Konservatif ini kaku gitulah, tipenya kaku. Sportif atau mendukung. Sincere, tulus atau jujur. Setia, sabar, modest atau sederhana. Humble atau rendah hati. Tactful atau bijaksana. Thoughtful atau penuh pertimbangan. Moto hidupnya, do it together, lakukan bersama. Pekerjaan yang cocok untuk mereka sebagai staff atau administrasi ya. Contoh orang dengan kepribadian steadiness, ya mungkin Anda bisa lihat dari lingkungan Anda, mungkin yang umumnya mereka bekerja sebagai staff atau administrasi. Seandainya tidak bekerja sebagai staff atau administrasi mungkin saja, tapi mereka tetap tipenya tadi seorang yang patuh, lalu suka menolong, dan biasanya dia cocok untuk di bawahnya si dominan tadi, mungkin staff atau anak buahnya si dominan tadi. Kelemahan steadiness person. Yang pertama, ia enggan membuat keputusan. Kadang motivasi dirinya rendah, apalagi sudah mendapat pengaruh si influence. Lalu karena ia sesuai prosedur, ia menjadi kurang fleksibel, sehingga menjadikan kurang efektif. Ia kurang fleksibel dalam menghadapi suatu kejadian yang mendadak. Kemudian ya perlu orang yang mendesak, karena ia motivasi diri rendah dan juga cenderung lambat, perlu bantuan orang yang mendesak, yang membantu menentukan prioritas tugas. Kemudian karena ia tidak menyukai konflik, ia lebih suka bekerja di dalam tim yang nyaman, yang saling menghargai dan saling percaya. Itu kelemahan dari steadiness person. Pelanggan tipe, jadi kalau Anda seorang pegawai customer service, Anda berhadapan dengan pelanggan tipe mantap ini, biasanya pelanggan tipe steadiness atau mantap atau stabil ini tidak menyukai konflik. Dia akan dengan mudah menyetujui apa yang kita katakan, tidak begitu suka menjadi perhatian, lalu mereka atau ia pendengar yang baik, cenderung membantu kita memudahkan proses pelayanan. Ya, lalu dan seperti yang sudah dikatakan, mereka juga sulit dalam mengambil keputusan. Mungkin kalau Anda pelanggan tipe ini, lalu Anda bertanya mau pilih yang mana, yang mungkin misalnya mereka pesan suatu kamar hotel, pilih kamar hotel yang mana, yang tipe apa, lalu mikirnya lebih lama, sulit dalam mengambil keputusan. Jadi
mungkin perlu bantuan orang lain dalam mengambil keputusan. Lalu sikap pelanggan atau steadiness ini sikapnya lebih tertutup, suka yang pasti-pasti, sabar, lebih pendiam, tidak suka banyak basa-basi. Strategi menghadapi steadiness person: hindari basa-basi yang berlebihan. Jangan memberikan janji yang kemungkinannya kita tidak bisa menepati. Jelaskan kepada mereka secara singkat, padat, jelas, dan sistematis. Jika mereka merasa cocok, sangat besar kemungkinan mereka akan menjadi pelanggan setia. Nah, sekarang tipe compliance. Tipe compliance ini tipe orang dengan kepribadian compliance atau patuh. Kepribadian compliance ini mereka merupakan seorang pekerja yang tekun, fokus pada kualitas dan ketepatan. Jadi yang tepat ya, bukan cepat tapi tepat. Ciri orang dengan sifat compliance adalah teliti. Tipe ini akan nyaman berada dalam lingkungan yang memiliki ekspektasi kinerja yang jelas. Di pekerjaan yang ekspektasi kinerjanya jelas, mereka baru mau mengerjakan. Mereka senang melakukan apa saja yang berdampak baik. Si compliance biasanya teguh dalam pendirian dan pilihannya. Sifat positif yang dapat diambil dari si compliance ini adalah orangnya teliti, berpikir kritis, menggunakan pendekatan secara halus dan analitis, dan memiliki rencana yang matang, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, profesional, diplomatis, dan punya loyalitas tinggi. Kepribadian compliance atau cermat atau kepatuhan ini, sifat-sifat yang dimilikinya adalah patuh, analitis itu suka menganalisa ya, akurat, details atau rinci, teliti, sistematis, kontemplatif atau melibatkan perenungan, reserve, disimpan, maksudnya kalau ada sesuatu tidak dibuka untuk umum. Private atau pribadi, diplomatik atau diplomatis, waspada, careful atau hati-hati, logical atau logis, organize, teratur, precis atau tepat. Moto hidupnya, do it right, lakukan dengan benar. Cocok sebagai bagian keuangan, bagian pengawasan atau audit. Contoh orang dengan kepribadian compliance ini, ya Anda bisa amati mungkin di lingkungan Anda yang bertugas sebagai bagian keuangan atau pengawas, auditor, ya seorang auditor, atau mungkin kalau di Indonesia ya mungkin BPK, KPK ya, yang sekarang teliti dan mengawasi juga. Kelemahan tipe compliance person ini adalah ia cenderung ragu dan terkesan lambat dalam mengambil keputusan karena terlalu teliti. Maka pekerjaan yang dilakukan akan terproses dengan lambat dan terlalu kritis.
Karena terlalu patuh, ia cenderung skeptis, curiga, tidak mudah percaya terhadap gagasan baru. Terkadang mereka ngotot atau terlalu kritis. Ia membutuhkan orang lain untuk berkompromi dan mengambil keputusan yang cepat. Sebagai seorang compliance, biasanya bekerja di bawah komando dominance. Jadi sama dengan tadi ya, yang steady kan juga di bawah komando seorang dominance. Tapi kalau yang compliance ini, ia di bawah komando dominance itu biasanya untuk sebagai seorang yang memberi masukan, karena ia kan seorang analitis ya, dan seorang yang analitis kritis, tadi ini cenderung curiga ini, jadi bisa memberi masukan mungkin secara, dan juga secara data-data keuangan dan sebagainya ia menguasai, maka ia di bawah dominansnya ini sebagai mungkin wakil presiden, wakil direktur atau asisten manajer ya. Jadi ada semacam itu. Pelanggan tipe patuh ini, pelanggan tipe compliance atau patuh menuntut kesempurnaan dan akurasi yang amat sangat. Sabar atau kuat, senang dalam mencari korelasi sebab akibat berbagai kejadian secara logis. Berbicara menggunakan data akurat, tidak begitu menyukai keramaian. Ya, jadi kalau berbicara berdasarkan data ya, tidak asal, tidak mungkin dia bicara asal tanpa data. Sikap pelanggan compliance atau patuh ini biasanya tidak banyak bicara. Kalau Anda seorang petugas customer service, Anda bisa mengamati tipe seperti ini, biasanya tidak banyak bicara, teliti, mengacu pada standar dan prosedur, biasanya orangnya kaku, dan menyukai informasi yang detail. Lalu strategi menghadapi compliance person, hindari kesalahan-kesalahan kecil, karena kesalahan kecil pun mereka bisa mengamati, karena terbiasa mengamati hal-hal yang kecil detail. Sajikan data yang akurat, karena tipe ini sangat teliti. Tidak perlu memberi penjelasan panjang lebar, karena customer tipe ini lebih percaya terhadap data. Pandai-pandailah mencairkan percakapan, karena tipe ini agak kaku. Nah, ini penjelasan dari gambar ini. Ya, jadi Anda bisa lihat ke atas ini. Ke atas ini kan sisi kiri dominan. Maaf. Ini jadi dominan kiri, dan compliance ini dua-duanya sama-sama berorientasi pada tugas. Dua ini dominan dan compliance task oriented atau berorientasi pada tugas. Lalu influence dan steady, people oriented, berorientasi pada orang. Lalu yang dominan dan influence ini biasanya orangnya aktif, makanya di sini action, sukanya action, aktif, dan tipenya outgoing atau keluar. Jadi kalau ada jadi yang dominan keluar dalam bentuk mungkin perintah atau ketegasan, tapi influence keluar dalam bentuk keramahan, membina hubungan. Sedangkan compliance dengan steadiness
lebih cenderung suka dengan sesuatu yang stabil, dan mereka reserve atau disimpan, cenderungnya disimpan atau tertutup. Lalu yang dominan ini menyukai challenge atau tantangan, sedangkan yang influence menyukai kolaborasi atau kerjasama. Kalau yang steadiness juga menyukai juga kolaborasi, walaupun lebih tinggi influence menyukai kolaborasi, dan yang steadiness cenderung suka mensupport, jadi membantu mendukung atasannya, dan ia juga didukung dalam hal mengambil keputusan. Dan inilah mengenai teori kepribadian DISC atau dominan, influence, steadiness, dan compliance. Seringkali orang memiliki gabungan tipe kepribadian dengan persentase yang berbeda-beda. Jadi Anda mungkin tidak bisa menemukan, sulit apakah si A ini termasuk dominan atau influence, karena kadang-kadang campuran ya. Mungkin presentasinya untuk si A dominansinya lebih tinggi, sedangkan misalnya dominansinya 80%, influence-nya 20%, lalu mungkin yang lainnya terbalik, mungkin ada yang dominannya 50%, atau yang lainnya mungkin bisa 10%, mungkin ada. Jadi kadang-kadang berisi kepribadian yang gabungan. Jadi dapat perhatikan. Lalu ini saran, bukan berarti satu posisi harus diisi dengan kepribadian tertentu. Misalnya seorang pemimpin berarti harus dominan. Seorang yang tipe kepribadian lain seperti steady gitu bisa saja menjadi pemimpin, tapi mereka harus mempunyai strategi bagaimana dengan kepribadian steady ini ia bisa memimpin. Jadi apalagi pemimpinnya mungkin ia dipilih mungkin karena dia orangnya dia nggak baik hati, dia kan bukan tipe kepribadian dominan. Nah, dia mesti meningkatkan diri. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti satu posisi harus diisi dengan kepribadian tertentu. Setiap orang dengan kepribadian yang bahkan jauh berbeda dari sebuah posisi bisa saja mengemban sebuah tugas dengan baik. Bedanya seseorang akan lebih mudah beradaptasi ketika kepribadian mereka cocok dengan kebutuhan profesi yang ditempati. Ya, jadi kalau kepribadiannya cocok, tentunya akan lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, demikian pembicaraan mengenai tipe kepribadian DISC. Manakah tipe kepribadian Anda? Bisa Anda tulis di kolom komentar. Ya, silakan.